Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, di-subscribe ya YouTube channelnya Sora. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Jangan lupa jaga kesehatan kamu saat ini. Udara di luar sana, apalagi kalau kamu berada di kota besar ya, di Indonesia ini, udara itu lagi nggak bagus ya. Kita masuk ke dalam periode udara yang sesungguhnya kotor dan berpotensi membawa penyakit. Jadi mungkin bisa kurangin aktivitas di luar ruangan kalau memang tidak terlalu penting. Seperti biasa, Sora akan quick memperkenalkan tentang gelang kristal Butterfly Soul ya. Mungkin untuk kamu yang baru bergabung, ini adalah gelang kristal kupu-kupu jiwa yang berisi rose quartz. Batu dari rose quartz warnanya agak pink keputih-putihan ya. Nah, pink muda ini. Nah, ini adalah batu yang berisi dengan energi dari cinta kasih, energi dari ketenangan, dan dia biasanya terkoneksi dengan cakra hati. Untuk kamu yang punya energi negatif yang mungkin gampang kurang tenang gitu ya, ini bisa membantu membawa ketenangan. Dan juga Sora sudah memprogram dengan energi tambahan, dimana akan mampu menaikkan karisma kamu dan menjadi lebih percaya diri dan lebih positif. Otomatis kalau kamu lebih positif akan punya energi cinta kasih yang lebih bagus. Energi cinta kasih ini nggak selalu berarti pelet untuk menarik pria ya. Maksudnya di sini adalah lebih kepada untuk membuat orang lain jadi lebih sayang kamu, lebih lembut ke kamu, lebih ada energi cinta kasih. Paham ya energi cinta kasih ya? Ini harganya cuma 165.000 aja. Bisa silahkan untuk diorder di linknya ada di bawah ya. Sekarang lagi periode PO, Sora akan utamakan PO. Nanti kalau udah ready hanya akan main cepet-cepetan aja ya. Kamu udah tahu harganya berapa. Jadi bukan pelet, bukan susuk, bukan pesugihan. Jadi tolong jangan berpikir bahwa itu adalah jimat penarik jodoh ya. Kamu pakai gelangnya tapi di rumah aja, nggak pernah komunikasi sama orang, ya jodohnya juga kan nggak akan pernah datang ya. Itu harus ingat ya, ada doa dan usaha di sana. Oke. Kita sekarang mau lihat ya energi ya dari seseorang yang sebenarnya ingin menghubungi, yang menahan diri untuk menghubungi kamu ya, yang sebenarnya ingin menghubungi kamu ya, tapi dia menahan dirinya. Kenapa nih dia menahan diri ya? Oke, kita melihat dulu bagaimana cerita kalian dan cerita kalian yang sebenarnya ingin menemui kamu tapi menahan diri ya, yang menahan diri untuk menghubungi kamu atau menemui kamu. Yang menahan diri untuk menemui atau menghubungi kamu. Orang ini itu jelas-jelas kangen banget sama intimasi sama kamu ya. Apalagi untuk secara fisik ya. Jadi orang ini ada yang memang bahasa cintanya adalah sentuhan secara fisik. Dia punya chemistry yang sangat besar ke kamu. Jadi orang ini sebenarnya punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa bersentuhan fisik sama kamu ya. Jadi jangan selalu mikirinnya adegan ranjang ya. Intimasi itu bisa saja pelukan, bergandengan tangan ya, dan menyandarkan kepalanya ke kamu dan sebagainya. Ini ada saja dari mereka yang berciri-ciri dari earth sign ya. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu banyak punya periode-periode yang banyak sekali menyenangkan sama dia sebelumnya ya. Sebenarnya banyak periode-periode yang seperti berbunga-bunga gitu ya, seperti dunia hanya milik kalian berdua. Sebenarnya ada fase-fase pernah menjadi sangat akrab, sangat manis, segala sesuatunya, menghabiskan waktu bersama-sama terus gitu ya. Nah, orang ini itu sebenarnya adalah seseorang yang kepingin berkomunikasi sama kamu, tapi kalau Sora lihat di sini sebenarnya juga pingin ada energi dari seseorang yang sebenarnya pingin minta maaf. Oke. Sebenarnya pingin minta maaf sama kamu ya. Pingin berharap kamu bisa ada hal yang bisa kalian diskusikan kembali ya. Jadi artinya sebenarnya kalau Sora lihat di sini ada seseorang yang mungkin saja menahan dirinya karena dia merasa bersalah sama kamu. Oke. Pingin memulai komunikasi tapi di satu sisi itu dia ada suatu ketakutan ya. Kalau Sora lihat di sini ada yang pingin membuat sebuah pengakuan, pingin minta maaf ya, mungkin atas kesalahan dia sama kamu, rahasia yang selama ini mungkin tidak dia ungkapkan sama kamu. Orang ini tuh sebenarnya pingin buat pengakuan betapa dia kangen dan rindu kamu ya.
Oke. Orang ini ciri-cirinya salah satunya berada secara jarak ya, cukup jauh dari kamu. Oke. Dan sehingga orang ini ada yang LDR dari kamu. Ya, jadi salah satunya yang menahan diri untuk komunikasi sama kamu, mungkin yang menjadi penghalang dari hubungan kalian adalah salah satunya mungkin jarak ya. Itu ada. Dan kalau Sora lihat di sini, dia merasa kayak seperti mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Ada keraguan-raguan di sini. Ya, mungkin dia merasa mungkin kamu belum siap untuk menerima dia kembali komunikasi sama kamu, atau dia yang belum siap untuk berkomunikasi sama kamu atau menerima tanggapan apapun dari kamu. Dia takut ditolak. Ini juga takut ada perasaan ditolak. Dia takut kamu berkata no kepada dia. Ya, dia jadi seperti kayak masih menahan-nahan diri. Ya, sebenarnya ya, orang ini itu kepingin banget ya, kalau Sora lihat di sini, kalau yang terlihat adalah orang yang pernah punya komitmen sama kamu. Sebenarnya komitmen lebih. Nah, mungkin inilah yang menjadi sebuah kekecewaan yang besar, karena sebenarnya dia sudah punya komitmen sama kamu, gitu loh. Dan kalau Sora di sini ada yang sedang mengalami juga kesehatannya terganggu, kesehatan secara hati ataupun secara mental. Jadi mungkin saja mentalnya nggak stabil, mungkin ada yang sedang sakit, makanya masih menahan diri untuk komunikasi sama kamu ya. Oke. Dia berharap ada satu waktu sampai kamu berkata iya sama dia. Dia berharap masih ada keberuntungan untuk kalian jalan hubungannya. Ya, artinya ini kan diantara kamu terima dia atau kamu nolak dia. Ya, jadi benar-benar saklek nih, putih dan hitam banget. Itu yang dia takutkan. Kalau nanti kamu bilang enggak gimana? Gitu loh. Ya. Kalau Sora lihat ini, kalau yang dari berbeda jarak, ada yang kepingin melakukan perjalanan untuk menemui kamu. Ya. Jadi akan ada pergerakan dari perjalanan seseorang yang sebenarnya ingin ketemu sama kamu secara real, secara nyata, secara fisik. Ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin saja punya binatang peliharaan. Ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang punya binatang peliharaan, atau kamu yang punya binatang peliharaan. Oke, kita sekarang mau coba lihat apa sih yang sebenarnya menjadi suatu, let's say mungkin menjadi sebuah isu ya yang ada di dalam hubungan kalian. Kita mau coba lihat apa yang sebenarnya menjadi isu, masalah sampai dia ingin menahan diri untuk tidak berkomunikasi sama kamu. Oke. Kalau Sora lihat di sini, ada pertemuan yang diinginkan, ada pertemuan yang diharapkan. Ya, kalau Sora lihat di sini, ada keraguan bahwa pertemuan itu apakah menjadi sesuatu yang lebih baik atau enggak. Ya, itu yang suatu kekhawatiran. Ya, jadi dia kayak masih belum siap sepenuhnya. Dan kalau Sora lihat di sini, yang jadi masalah sebelumnya adalah kemarin ketika putus hubungan atau keputus kontak, itu seperti ada putus satu arah. Jadi bisa saja kan awalnya dia yang ghosting kamu duluan, dia yang ngilang duluan. Jadi kan dia semakin takut ya, orang sebelumnya dia yang ngilang, dia yang gak ada komunikasi sama kamu, terus kok sekarang tiba-tiba dia yang kepengen ketemu. Ya, atau ini juga bisa saja ada hal secara perilaku atau secara perkataan dia ke kamu yang menyakiti kamu. Ya. Ini juga ngomongin soal terputusnya sebuah kesetiaan. Artinya, bisa saja orang ini selain sudah menyakiti kamu secara perilaku atau perbuatan, isu terbesar di sini juga adalah masalah kesetiaan. Artinya, bisa saja ada pertemuan-pertemuan yang sulit ya, susah ketemu, dan ada kesetiaan di sini. Jadi mungkin saja dia menghadirkan orang ketiga, 4, 5 6, 7 sampai terserah deh ya berapa lah ya. Intinya adalah ada di sana sikap seperti itu ya. Nah, terus kenapa sebenarnya dia itu masih mikirin kamu? Ya, kan di sini kalau yang Sora lihat sebenarnya dia masih mikirin kamu, makanya dia pingin ketemu atau pingin berkomunikasi. Ya, cuma menahan diri. Sebenarnya dia masih punya sebuah perasaan ke kamu. Masih ada hati, masih sering mikirin kamu, ya. Mungkin ada yang merasa bersalah juga. Tadi kan Sora bilang, ada yang merasa kangen dan merasa bersalah, ya. Dan ada orang yang belum
belum bisa move on. Ya, hatinya itu tadinya dia pikir udah move on tapi nggak stabil gitu loh. Jadi hatinya itu seperti nanti agak tenangan dikit, nanti inget kamu lagi. Nanti agak tenang dikit, nanti inget kamu. Jadi hatinya dia itu masih kayak jumpalitan ya, belum stabil untuk bisa benar-benar melepaskan kamu. Karena memang ada koneksi secara perasaan, ada koneksi secara spiritual di antara kalian. Di sini ada yang mungkin punya soulmate, twin flame, karmik, apapun itu, tapi ada koneksi yang lebih mendalam di antara kalian. Itu salah satunya, ya. Sekarang kita mau lihat apa isi hatinya yang mau dia sampaikan, ya, tentang seseorang yang sebenarnya ingin menghubungi kamu tapi menahan diri. Orang ini tuh seperti merasa belum benar-benar selesai. Dia menyadari bahwa kemarin dia kan yang ghosting kamu, ya, mungkin ada menghilang begitu aja dan sebagainya, keputusan sepihak, ingat bisa vice versa, bisa juga kamu yang gituin dia. Dan dia masih merasa belum ada finish yang benar-benar tepat atau proper di antara kalian. Dan dia masih merasa bahwa seharusnya kamu sama aku tuh sama-sama. Jadi artinya dia merasa belum bisa ikhlas membuat kamu pergi dari hidupnya dia. Dan orang ini sekarang masih menahan diri karena dia masih mencoba memperbaiki diri dia, kesalahannya dia, apa yang sebenarnya harusnya dia lakukan, gitu ya. Dan dia sebenarnya apapun yang terjadi, apapun yang seperti terlihat, sebenarnya dia masih tertarik sama kamu, masih sayang kamu, masih merhatiin kamu, masih mungkin juga stalking kamu ya, walaupun kelihatannya diem-diem baik gitu ya. Oke. Dia hanya sekarang belum siap karena masih berproses merubah dirinya, masih belum siap juga kalau kamu bilang enggak, masih sakit secara mental atau hati. Faktornya complicated banget. Ini baca ini aja pusing energinya, ya. Dan orang ini sebenarnya banyak sekali mendapatkan pembelajaran setelah tidak adanya kamu, ya. Kalau Sora lihat di sini, pembelajaran apa terbesar yang bisa dia pelajari? Ada key. Bagaimana pembelajaran terbesar adalah bagaimana menghargai sebuah kasih sayang, menghargai sebuah pemberian yang tulus, menghargai sebuah anugerah yang tulus. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia belajar banget yang namanya dia menyanyiakan orang tuh kayak apa. Ya, kalau dia tuh sebenarnya sudah diberikan kasih sayang, sudah diberikan support dan sebagainya, dan dia tidak menghargai, inilah yang terjadi. Bagaimana kamu menyanyiakan sesuatu yang berarti, ya. Belum sepenuhnya siap karena masih berproses. Artinya orang ini menahan diri karena memang masih berproses, oke. Dan dia itu takut ya. Dia takut kayak tidak bisa menjadi seseorang yang kamu andalkan. Dia takut menjadi seseorang yang yang nggak bisa diandalkan gitu. Dia aja ada ketakutan dan dia aja ada sisi yang dia belum bisa percaya sama dirinya sendiri 100%. Gitu loh. Aku tuh bisa diandalkan nggak sih? Aku bisa diharapkan nggak sih? Ya. Orang ini masih sering banget untuk ngecekin sosial media kamu. Stalking. Ya. Kangen banget sama kamu. Kangen banget sama kebersamaan kalian. Dan aku benar-benar literally menahan diri aku. Jadi dia itu memang benar-benar nahan loh. Sebenarnya tuh kalau ditanya uring-uringannya tuh jangan ditanya deh. Uring-uringannya tuh benar-benar kayak pusing gitu loh. Ya. Terus dia sebenarnya berharap kalau kalian ada masa depan sama-sama. Kamu berdiri dengan seseorang yang sebenarnya masih punya harapan kalau kalian bisa punya masa depan sama-sama. Ya. Dan dia tahu bahwa rasa sakit yang dia berikan sama kamu itu sangat besar, ya. Dan dia punya perasaan bersalah yang sangat mendalam. Jadi gini loh, dia merasa kayak apakah kalau aku datang ke sana aku benar-benar bisa memberikan perasaan terbaik ke dia, apakah aku nantinya akan nyakitin lagi? Itu yang dia pikirkan, benar-benar membuat dia itu untuk melangkah ke kamu tuh dia menahan diri. Chemistry di antara kalian tidak bisa terbohongi lagi. Ya. Dan dia punya ketakutan bahwa sebenarnya hubungan kalian sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala-galanya itu ada ya di sana.
Terus Sora, jadi ke depannya gimana? Oke. Hub Clover. Clover ngomongin sebuah energi dari kesempatan. Artinya di sini ada potensi. Ya, sekecil apapun itu, ini adalah sebuah potensi. Ada sebuah harapan terpendam yang kecil, walaupun kecil di sana ada momentum dari kesempatan untuk dia bisa menghubungi kamu kembali. Ada saat yang tepat, ada hati yang sudah lebih terbuka, ada kesehatan mental dan jiwa yang lebih mendukung, ya. Jadi kalau Sora lihat sebenarnya ini adalah hanya menunggu momentum. Dia menunggu kesempatan yang terbaik. Dia akan mengikuti intuisi dia. Kapan dia tuh udah siap sih. Gitu loh. Dan kapan yang dia merasa kayaknya kamu juga sudah siap untuk menerima kedatangan dia. Gitu loh. Dan ini adalah masalah kedewasaan dan masalah waktu yang harus dijalankan. Artinya, orang ini sedang berusaha untuk mendewasakan dulu dirinya dia. Ya. Mendewasakan dulu pikirannya, ya. Jadi orang ini akan mengikuti intuisinya. Di saat dia sudah siap, oke, intuisinya mengatakan bahwa dia sudah siap, dia akan bergerak ke kamu. Untuk datang dan berharap bisa mulai lagi segala sesuatu dari awal. Bisa dia berharap walaupun terdengar naif ya Soraya, masa kertas sudah dilecekin suruh lurusin lagi mana bisa sama sih. Tapi sebenarnya terbesit di dalam dirinya dia kedewasaan kamu, ketulusan kamu bisa membuat dia tuh memaafkan dia untuk memulai dari awal lagi gitu loh. Wow. Sudah jelas orang ini berharap untuk bisa punya relationship lagi sama kamu. Itu udah jelas. Ya. Sangat jelas bahwa dia itu memang sudah kepingin banget punya relationship sama kamu lagi. Berharap ada kesempatan untuk mengulang kisah kembali. Ya. Jadi ini adalah tinggal masalah kesempatan dan waktu yang bertemu sampai dia ke kamu. Terus Sora, kapan dong? Nah, kan sering ditanya kapan ya. Nah, kita akan coba lihat. Di sini, oh aku tahu aku mau pakai yang mana. Aku mau pakai yang ini udah lama, ya. Di sini ada hari, ada waktu, ya, ada zodiak juga. Oke, tadi kan udah ada 3 zodiak ya. Semoga ada tambahan lagi zodiak yang keluar di sini. Tadi kan udah Sora bacain earth sign di awal. Ada yang akan menghubungi kamu dalam 8 hari atau 8 minggu lagi. Ini juga bisa ngomongin soal tanggal 8. Ya. Terus ada yang 1 hari atau 1 minggu lagi atau tanggal 1. Wow. Ini. Oke. Waktu yang masih akan menunjukkan tergantung dari semesta ini. Ada yang menunggu kode dari semesta ini. Jadi dia menunggu intuisi dari semesta ini. Masih ada yang menjadi rahasia dari semesta. Ada yang 9 hari atau 9 minggu lagi. Paling nggak mungkin mulai ada pergerakan lah ya. Sora sih lebih ke arah minggu ya. Kalau Sora di sini kayaknya nggak hari sih. Oke. Dan ada yang hari Jumat atau tanggal 6. Nah, zodiak tidak keluar. Sora akan coba tambahkan 3 lagi itunya, apa namanya, charmnya untuk tambahan 3 zodiak lagi dari yang tadi sebelumnya. Oke. Capricorn, Leo, dan ada Sagittarius untuk tambahannya. Oke. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba untuk alfabetsnya. R, U, N, N, P, D, W, U, G, O, I, T, M, dan B. Dicek ya. Nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini Sahara. Oke. Dan bisa juga plat nomor kendaraan dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa untuk personal reading, pembelian gelang ataupun donasi, linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye-bye.